Kita buka dulu ayat firman Tuhan. Dalam Yohanes pasal yang ke-11. Saya ingin ini bacanya agak panjang. Mulai ayat 17 kita baca. Saya undang kita sama-sama berdiri. Kita baca ya. 1, 2, 3. Lanjut. Amin. Cukup sampai di sini, kita berdoa sejenak. Terima kasih Bapa,
Kami bersyukur di akhir minggu tahun 2025 kami kembali mendengar kebenaran firman-Mu. Kami rindu firman-Mu ini Tuhan tertanam dalam hidup kami, sehingga kami bisa melihat bagaimana hidup kami sepanjang tahun, dan kami mau melangkah di tahun 2026. Kiranya Tuhan tolong kami dengan kebenaran firman-Mu, menyeberangkanlah kami ke tahun 2026 dengan penuh keyakinan. Terpuji nama Tuhan kekal sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, saya percaya sepanjang tahun 2026 ada banyak hal yang Bapak Ibu alami. Baik itu dialami dalam tenggang waktu lama maupun seketika. Seketika itu mungkin seminggu, mungkin sebulan, mungkin beberapa hari. Pagi hari ini kita mau melihat satu keluarga yang tidak disebutkan orang tuanya, tapi hanya kakak beradik, satu laki-laki, dua wanita. Saya sendiri tidak bisa tahu dan tidak bisa memberikan satu pernyataan bahwa orang tuanya nggak ada, karena tidak diungkapkan. Ya, tetapi yang saya tahu bahwa Yesus mengasihi saudara bersaudara. Jadi saya mau katakan, apabila saudara bersaudara saling mengasihi, Tuhan mau hadir dalam hidupmu. Tuhan mau. Yesus beberapa kali hadir di rumah ini karena mereka tinggal di Betania. Dan pagi hari ini ada sesuatu yang membuat Yesus menangis. Saya berharap janganlah sampai kita mengiring Yesus, membuat Yesus menangis dalam hidupnya. Mungkin Bapak Ibu katakan, Yesus kan sudah di surga. Ini ekspresi daripada jiwa Yesus sebagai manusia seutuhnya. Dia menangis. Mungkin kita tidak sadar bahwa terkadang kita membuat Yesus menangis. Ya, bayangkan kalau dia kita sebut sebagai guru sampai kita menangis, sampai dia menangis. Kita katakan guru saja, karena tadi Marta mengatakan kepada Maria, Marta lari-lari mengatakan kepada Maria, guru sudah datang. Kalau kita menyapa dia sebagai guru, bayangkan kalau guru yang mendidik kita sampai menangis. Gembala sidang adalah gembala. Dia juga guru yang mengajar kalian. Jangan buat gembala menangis, jangan membuat guru menangis. Ya. Nah, makanya perhatikan bagaimana kita hidup, ya, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Keluarga ini keluarga yang dekat. Tuhan menyayangi dia. Karena dari bahasanya kita baca di ayat yang ke-6, di sana dikatakan ketika Lazarus sakit, kakak adik ini pergi mengirim berita, guru, dia yang engkau kasih sakit, dengan harapan segeralah datang karena dia sakit. Ya tahu? Itu harapannya. Tapi kalau kita baca, ternyata Yesus tidak segera datang, padahal cuma 2 mil. Ya, tadi dikatakan jaraknya nggak jauh dari Yerusalem, cuma 2 mil. 2 mil kan kurang lebih 3 kilo. Kalau berjalan kaki, perlahan-lahan, katakanlah jalan tipe orang tua, ya 1 jam sampai. Itu paling lama. Betul atau betul? Tapi Yesus masih umur 30 tahunan. Betul? Kalau Yesus mau jalan cepat, ya toh? Nah, karena itu pagi hari ini mari perhatikan. Saya sekali lagi tekankan, jangan membuat Yesus menangis dalam pengiringanmu kepada Tuhan. Kenapa dia menangis? Kita udah sering baca ini. Maka menangislah Yesus, itu ayat kedua terpendek. Ayat yang pertama terpendek minggu lalu kita sampaikan. Tetaplah berdoa. Ini kedua terpendek. Maka menangislah Yesus. Mungkin saudara nggak pernah menyadari
hati Yesus masgul sampai dia menangis. Ya, mungkin gak menyadari. Tapi biarlah pagi hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Pada waktu setelah Lazarus sakit, yang diharapkan adalah Yesus segera datang, maka perhatikan dengan baik-baik bahwa Yesus ternyata tidak segera datang. Dikatakan di ayat sana, saya ingin baca ayat ke-6, kita baca. Ya, saya baca, Bapak Ibu perhatikan, biar mereka bekerja urusan mereka ya. Itulah yang dikatakan, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Padahal 2 mil nggak jauh, tapi dia Yesus sengaja tinggal. Jawaban daripada sengaja di ayat 11. Coba kita baca. Ayat 15, bukan ayat 11, ayat 15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Jadi, dalam peristiwa ini Yesus mengajar siapa? Murid-muridnya. Yesus mau mengajar lewat peristiwa demi peristiwa kepada murid-muridnya. Demikian juga kalau kita murid Yesus, Yesus mau mengajar kita lewat peristiwa demi peristiwa dalam hidup kita. Sekali lagi saya mengingatkan, tetapi jangan sampai kita membuat Yesus menangis. Terkadang kita menganggap dia sebagai guru, udah banyak dia memberikan pelajaran. Udah banyak dia memberikan gambaran-gambaran pelajaran lewat peristiwa-peristiwa hidup. Tapi kalau kita tidak memenuhi standar yang Yesus harapkan, itu membuat Yesus menangis, Bapak Ibu. Nah, setelah kita perhatikan, begitu Yesus sampai di Betania, rumah tempat tinggal Marta, Maria, dan Lazarus, ternyata sudah meninggal. Sudah meninggal. Kalau Bapak Ibu mengharapkan segala sesuatu tidak seperti yang Bapak Ibu harapkan, bagaimana? Karena dari bahasanya, Tuhan, jika sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku tidak meninggal. Betul atau betul? Tadi Pak Enos itu ada di sini, sekarang kemana dia? Hah? Oh ya. Ya. Jika sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Ternyata bukan hanya Marta, Maria juga begitu. Jika sekiranya engkau ada di sini, saudaraku tidak mati. Coba renungkan sejenak, kira-kira bahasa ini bahasa penyesalan tidak atau tidak? Karena kan sebelumnya dia sudah kirim kabar. Lazarus yang engkau kasih sakit, segeralah menyeberanglah ke sini, segeralah datang. Ya. Tapi nyatanya Yesus nggak hadir. Bagaimana dengan masalahmu? Engkau sudah berdoa, tapi belum juga jawaban doa itu menjadi kenyataan dalam hidupmu. Betul atau betul? Apakah ada penyesalan dalam hidupmu? Seandainya aku begini-begini, maka aku begini-begini. Sekarang saya kasih perumpamaan untuk yang melayani. Seandainya tahun 2025 aku masuk dalam pelayan,
sepanjang tahun, aku pasti diberi hadiah dong seperti kemarin. Betul atau betul? Tapi aku baru masuk melayani baru aja 2 bulan. Itu salah satu andai kata. Atau ada kata, seandainya aku melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh tahun ini, mungkin masalahku demi masalahku selesai. Itu kan persepsimu. Orang yang dikasih Tuhan punya masalah. Anda yakin Anda dikasih Tuhan? Yakin? Yakin. Tapi apakah Anda mengalami masalah dalam hidup sepanjang tahun? Tercatat orang yang dikasih, keluarga yang dikasih Yesus, tapi juga mengalami masalah. Hidup tidak steril dari masalah. Masalah keuangan, masalah keluarga, masalah pendidikan, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, segala-galanya kita lalui. Itulah hidup. Begitu Adam dan Hawa jatuh, dilempar ke bumi, itu sudah langkah awal masalah yang dihadapi. Sampai kapan? Saya sering mengatakan sampai kita tidur dengan tenang di satu tempat yang diberi label rest in peace. Jadi artinya kalau kita hidup, kita memang akan menghadapi masalah. Tapi jangan membuat Yesus menangis dengan masalahmu, Bapak Ibu. Jangan. Ada yang mengatakan, itulah begitu dia mengasihi, sangat mengasihi, maka sampai dia menangis. Bukan itu masalahnya, Bapak Ibu. Ya. Memang dia mengasihi kita. Coba renungkan, pernah enggak Anda membuat Yesus menangis? Atau sering Tuhan Yesus menangis? Dalam pengiringanmu kepada Tuhan sepanjang tahun 2026, masalah demi masalah datang. Atau kalau tidak ada masalah, harapan demi harapan menjadi impianmu dan impianku. Dari awal tahun aku mengharapkan, aku bermimpi, tapi sampai akhir tahun tinggal 2 hari, mimpiku belum kunjung hadir, belum kunjung datang. Seandainya aku begini-begini, maka tahun ini aku akan beres. Saya memperhatikan juga YouTube, karena akan terjadi yang belum kita tahu kapan tanggalnya. Uang 1 juta menjadi 1000 ya. Apa namanya? Apa itu namanya? Ayo Pak. Rindu, apa namanya? Ya, redominasi. Ya, karena akan sudah digaungkan oleh kepala pemerintahan atau oleh menteri keuangan. YouTube saya lihat banyak yang memberitakan bagaimana kita mensikapinya. Ya, uang-uang kita itu akan jatuh, tidak punya nilai. Bayangkan kita punya deposito 1 miliar di bank, tinggal berapa? Ya, otomatis barang pasti akan naik. Gak mungkin barang akan mengikuti penurunan yang pemotongan yang sedemikian. Motor, mobil yang dulu harga 400 juta, apa akan menjadi 4.000? Belum tentu kan? Jadi kita berpikir, andai kata aku tidak menjual emasku yang lalu. Wow, karena sekarang emas begitu tinggi. Ada yang menjual emas tahun 2025.
Atau sebenarnya andai kata waktu Mas awal tahun itu tidak begitu tinggi, uangku tidak kubelikan mobil, tapi belikan Mas. Hari ini saya akan berkelimpahan, sementara mobil semakin menyusut. Ada yang ketawa nih, Pak Jeremy ketawa-ketawa, jangan-jangan pengalaman. Inilah dia yang kita alami dalam dinamika kehidupan sehari-hari. Ada yang bermimpi-mimpi tapi tidak kesampaian mimpinya. Ada yang menyesal seperti Marta dan Maria. Tuhan, seandainya, sekiranya Engkau ada Tuhan, saudaraku pasti tidak mati Tuhan. Kata Mas pasti itu diungkapkan oleh Maria. Saudaraku pasti tidak mati. Artinya gitu, menyesal aku. Katanya kasih kepadaku, tapi sudah kuberitakan kok gak hadir-hadir. Betul atau betul? Katanya Tuhan itu janji, mintalah kepadamu akan diberi, carilah engkau akan dapat, ketuklah pintu-pintu akan dibukakan kepadamu. Tapi aku udah berdoa kok belum juga Tuhan jawaban itu hadir dalam hidupku. Itu adalah kenyataan hidup sehari-hari yang kita alami. Mungkin ada juga yang berpikir ini, keluargaku sudah berdoa bertahun-tahun. Seandainya aku dipindahkan ke sini, aku begini, tapi belum pindah-pindah. Betul? Saya ngomong perlahan supaya sambil Bapak Ibu sambil berpikir, bagaimana dengan kehidupan kita ini? Tahun depan, kalau melihat dari berita-berita media sosial, banyak hal yang orang tidak bisa prediksi. Nggak bisa prediksi. Ya, saya ngomong begitu jangan-jangan besok semua tarik depositonya beli emas. Ya. Tapi mari pada pagi hari ini, apa yang Yesus mau sampaikan, tapi saya katakan jangan membuat Yesus menangis. Orang Yahudi mengatakan, lihat betapa dia mengasihi itu, sebab itu dia menangis. No, bukan itu yang dia tangisi. Ya. Orang yang mengikuti Yesus dengan setia, firman Tuhan katakan, Yesus mengasihi mereka. Tapi juga mengalami goncangan iman dalam hidupnya. Ya, goncangan iman. Andai kata Tuhan datang, saudaraku pasti tidak mati. Mungkin saja papa mama daripada ketiga bersaudara ini itu tidak ada, dan Lazarus merupakan pribadi yang mendukung keberadaan, kelangsungan kehidupan keluarga ini. Kakak beradik, dia laki-laki. Mungkin saja. Semua kemungkinan ada karena tidak diinformasikan kepada kita. Saya cari tahu juga nggak ada disebutkan papa, mama dari tiga bersaudara ini. Mungkin aja. Saya hampir tiap tahun mengunjungi satu keluarga. Sebenarnya keluarga ini jemaat lama sudah kenal. Dulu dia tinggal dekat dengan kami, rumahnya. Bahkan sering datang berkunjung ke kami. Sang istri yang sudah beberapa kali datang, hampir mengambil keputusan untuk dibaptis. Tapi nyatanya tidak. Karena sang suami tidak izinkan dia dibaptis. Mereka hidup dengan betul, dengan setia. Mereka ada di gereja lain. Saya tidak mau sebutkan gereja mana. Tapi ketika saya mengajarkan tentang baptisan itu di Selang, istrinya sudah daftar. Pak, saya baptis ya. Boleh, nggak apa-apa. Tapi ketika dia tanya sama suaminya ternyata nggak izinkan dia. Dan sampai hari ini dia
belum menjalankan gitu, dan saya tidak mau nanya ke dia lagi. Dan suaminya udah meninggal. Kemudian anak yang disayangi tak lama, 1 tahun lebih dari suaminya meninggal, anaknya ikut meninggal. Padahal keluarga ini dekat, ada masalah selalu datang ke rumah kami untuk meminta pendapat. Ya, ketika anaknya yang sudah meninggal ini jatuh Honda, ketika punya masalah, kita kasih tahu semua. Ya, kita bimbing dia semua. Tapi janji-janji doang. Nyatanya tidak dengan setia datang kepada Tuhan. Semalam waktu Natal, saya bawa beberapa keluarga hadir di rumah dia karena saya bersimpati dengan ibu ini. Dia katakan, apakah Pak Herman mau melihat saya ketika harapanku sudah pupus, suami nggak ada, anak yang kukasih tidak ada. Aku tinggal sekarang sama cucu, sama anak. Saya tersentuh hati saya, maka setiap tahun saya usahakan datang ke tempat dia. Ya. Terkadang saya datang ke tempat dia. Kenapa saya terkesan sama dia? Dia adalah pribadi yang tinggal dekat rumah kami hampir setiap tahun. Dia tahu ulang tahunku tanggal berapa, dia berikan parsel kepada saya. Baju kek apa kek, padahal dia tidak satu gereja dengan kita. Dan ketika kondisi ini semua, suaminya sudah nggak ada, anaknya sudah nggak ada, memang dia tidak lakukan gitu. Tetapi dia berpikir gini, dulu kan waktu suamiku ada, waktu anakku ada, aku dekat dengan keluarga Bapak Pendeta. Tapi ketika suamiku dan anak-anakku semua nggak ada, aku dalam kondisi papa gini, apakah Pak Pendeta masih mau nggak datang ke tempat saya? Kan itu jadi pemikiran dia. Jadi itulah persepsi dia. Dia jual rumah dekat rumah kami, kemudian dia pindah agak jauh, rumahnya kecil tipe 36 sekarang, tapi saya tetap datang. Ketika dia katakan dia sakit, aku datang, walaupun aku tidak datang membawa istri saya. Karena jalannya duk 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 duk. Kadang-kadang belum tentu istri itu nyaman dengan kondisi jalan seperti itu. Tapi saya tetap datang. Nah, kadang-kadang ada harapan-harapan kita yang tidak terpenuhi. Seperti yang dialami oleh Maria dan Marta. Sekali lagi saya tekankan, ada berita yang harus kita dengar pada pagi hari ini. Dalam pengiringanmu kepada Tuhan, berusahalah untuk tidak membuat Yesus menangis. Berusahalah untuk tidak membuat gurumu menangis. Berusahalah untuk tidak menjadi Tuhanmu menangis. Kadang kita memang tidak sadar. Ya, mengapa Yesus menangis? Nanti Bapak akan tahu jawabannya, Bapak Ibu akan tahu jawabannya. Setelah Yesus berjumpa dengan Marta, Marta mengatakan, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, pastilah saudaraku tidak mati. Padahal Yesus memang sengaja tidak hadir kan. Kalau kita pakai bahasa menghadapi Yesus yang 100% manusia, 100% manusia ya, Yesus 100% manusia dan Yesus Tuhan, saya mengatakan dari segi kemanusiaan. Kalau kita tahu Yesus itu sengaja 100% kemanusiaan, ya kurang asam juga lah, masa sengaja sudah tahu ada masalah begitu. Betul? Tapi Yesus sebagai guru kita, Tuhan kita, apa yang dilakukannya itu untuk kebaikanmu dan kebaikanku. Kita tidak tahu. Awalnya kita tidak bisa tahu bahwa sesuatu itu baik untuk kita. Tapi setelah berjalannya waktu kita baru tahu. Awalnya mungkin rasa sakit ketika mendapatkan pendisiplinan daripada gembala. Awalnya mungkin tidak tahu kalau Zakaria mendapatkan pendisiplinan dari Tuhan. Akibat dia tidak percaya, kamu bisu. Tuh, awalnya mungkin nggak tahu. Sama seperti kita.
Tapi biar pagi hari ini sebelum kita menyeberang tahun 2026, kita mau lihat apa dan bagaimana kehidupan kita, dan bagaimana kita melangkah nanti tahun 2026. Apakah kita masih tetap mau hidup dengan persepsi seperti itu atau tidak? Ya. Setelah itu Yesus ketemu dengan Maria. Maria dengan bahasa lagi, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Memang mereka percaya. Sekarang pertanyaan saya, Tuhan sudah nggak ada di sini. Kalau kita pakai iman daripada Marta dan Maria, gimana? Tuhan kan sudah nggak ada. Tuhan sudah kembali ke surga. Saya mau katakan, jangan hidup dengan perandai-andaian. Jangan hidup dengan angan-angan yang berandai-andai. Andai kata saya menjadi pelayan, saya akan bertambah setia. Andai kata saya begini, saya akan begini. Andai kata begini, saya akan begini. Jika sekiranya begini. Tapi Tuhan melalui persepsimu, Tuhan mau mengubahmu. Persoalannya engkau mau diubahkan atau tidak. Saya ingin membaca ayat yang ke-40 lagi. Untuk kembali menegaskan. Coba kita buka ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Yesus menangis ketika dia orang yang dikasihi, yang dekat. Ya. Tapi kepercayaan itu ternyata hanya sebatas mulut. Apa kata Maria? Ya, saya percaya memang akan ada kebangkitan, tapi nanti pada waktu hari kebangkitan. Percayanya diletakkan nun ujung di sana, tapi iman itu hari ini Bapak Ibu, bukan ke depan. Percaya iman itu hari ini. Faith is today, not tomorrow. Iman itu sekarang. Maka Tuhan ubahkan dari hidup perandai-andai itu. Tuhan katakan, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Hari ini, saat ini, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat percaya. Walaupun itu engkau anggap itu sudah busuk, sudah terlambat. Hiduplah jangan dengan berandai-andai, tapi hiduplah dengan iman, dengan percaya. Kalau kita tidak punya iman, tidak punya percaya, konsekuensi pasti ada. Apa tidak kurang cukup mendapatkan informasi bahwa Zakaria, Elizabeth adalah orang yang benar, hidup benar, jujur, mengikuti semua firman Tuhan. Tetapi ketika dikasih tahu sama dia, istrimu akan melahirkan anak laki-laki. Logika dia jalan. Hah? Istriku? Hah? Aku udah umur 60, istriku udah mati haid. Betul? Kalau Tuhan mau, Tuhan dapat melakukan yang di luar logika kita menjadi kenyataan. Amin. Kalau Tuhan mau. Dan memang Tuhan mau supaya ini lahir tepat waktunya, seperti yang saya sampaikan kemarin. Mengapa penundaan itu terjadi? Karena Tuhan rancangkan bahwa Yohanes Pembaptis lahir itu supaya dia menjadi suara orang yang berseru-seru di padang gurun untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kalau 30 tahun sebelum Yesus lahir, Yohanes Pembaptis itu lahir, demikian langsung jawaban doa kepada Zakaria dan Elizabeth. Dia bukan orang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan.
Jadi segala waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walaupun kita dengan mata kepala kita melihat sudah kasip, kata orang Jawa, sudah terlanjur, sehingga timbul penyesalan. Orang percaya kepada Tuhan sebatas percaya hanya dalam pikiran saja, membuat Tuhan menangis. Tuhan menangis terhadap kondisimu yang hanya percayanya sebatas pikiran. Karena apa? Medan pertempuran dalam hidup kita adalah di pikiran, antara logika dan kenyataan. Ini di sini semua. Menurut logika memang benar. Zakaria sudah tua, istri sudah mati haid, udah menopause. Tak mungkin. Tapi di dalam perbandingan yang sama di dalam Lukas, di sana dikatakan hal yang sama dialami oleh Maria. Maria katakan, bagaimana mungkin aku melahirkan anak? Sama seperti Zakaria. Zakaria kan katakan, bagaimana mungkin aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya? Sama-sama bertanya bagaimana mungkin. Tapi perbedaan tanggapan. Tanggapan daripada Maria, aku adalah hamba-Mu, jadilah sebagaimana kehendak-Mu. Karena apa? Karena ayat 37 ini kiranya menjadi kekuatan apa? Kita pegang kuat-kuat. Coba baca Lukas pasal 1 ayat 37. Ini benar. Saya mau ini Bapak Ibu. Itu sama dengan Lukas pasal 93. Coba kita buka. Lukas pasal yang pertama ayat 37. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau Allah mau menjadi manusia, bisa atau tidak? Bisa. Manusia mau jadi Tuhan, bisa nggak? Nggak bisa. Jadi kalau ada orang bilang, oh kalian orang Kristen menyembah manusia, karena mereka tidak percaya bahwa keilahian Dia, kemahakuasaannya, segala-galanya Dia dapat lakukan. Bagi Allah untuk menjadi manusia nggak susah toh. Tapi bagi manusia yang baik sekalipun menjadi Allah nggak bisa. Ada orang yang bertapa cukup lama, tinggalkan segala-galanya, tinggalkan rumah tangga dan tinggalkan keluarga. Padahal keluarganya itu adalah keluarga yang luar biasa. Tinggalkan itu, pergi bertapa, menyendiri. Sampai dia meninggal dia bertapa, dia tidak akan menjadi Tuhan. Betul atau betul? Tapi kalau Tuhan mau menjadi manusia, nggak perlu bertapa, sekejap saja bisa. Itulah makanya ketika Gabriel berkata, apakah ada hal yang mustahil bagi Allah? Ini harus kita pegang. Saya senang dengan ada Alkitab lain yang berkata begini. Kalau diterjemahkan begini, Alkitab bahasa Inggrisnya, tidak ada perkataan Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan tidak mengandung kuasa. Setiap perkataan yang Tuhan katakan itu mengandung kuasa. Ini adalah perkataan Tuhan. Setiap kalimat perkataan yang ada yang kita baca ini mengandung kuasa. Sudah kita bergaul dengan Tuhan sekian lama, berdoa dan hidup, tapi terlalu sering kita mengabaikan kuasa yang ada di sini. Maka Tuhan mau mengubahkan mereka. Tuhan katakan, Marta, Marta, bukankah sudah suku katakan kepadamu, jika engkau percaya. Tadi kan engkau katakan jika engkau ada di sini. Sekarang diubahkan oleh Tuhan. Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Dalam perjanjian baru ada satu pribadi lagi, tidak pakai jika, tapi pakai bahasa lain. Siapa dia? Di dalam Matius pasal 9 ayat 21, seorang wanita yang sudah 12 tahun mengalami penderitaan, pendarahan. Kemana saja dia menghabiskan uang, sudah tidak sembuh. Berbagai tabib selama 12 tahun sudah dikunjungi. Tapi ketika dia mendengar Yesus, dia katakan, asal ku jamah saja jumbai jubahnya, aku pasti
sembuh. Itu belum terungkap, hanya dalam hati. Belum terungkap, hanya dalam hati. Asal ku jamah saja jumpa itu. Saya pakai bahasa asal, boleh nggak saya pakai dengan bahasa yang seperti kita sedang lagi asik-asiknya kita bahas. Jika ku jamah saja jumbai jubahnya, aku pasti sembuh. Bisa? Bisa. Disinilah kualitas iman kita diuji. Tanpa ada masalah, kualitas iman kita tidak akan naik. Tapi harusnya kita bersyukur dengan masalah, kita tahu, oh Tuhan sedang menggodok saya ini. Saya sedang dalam proses. Saya sedang dalam proses. Tidak mungkin menjadi kupu-kupu kalau dari ulat ke pompong tidak berproses menjadi kupu-kupu. Siapa yang mau sini dengan kepompong dengan ulat? Apalagi ibu-ibu. Apalagi lihat kupu-kupu itu ada sedikit seperti ada bumbu-bumbu atau apa itu, seperti ada tepung-tepungnya yang putih gitu, ya kan? Nggak mau. Tapi juga ada kupu-kupu yang indah. Ibu-ibu pun, aduh kalau boleh ya, nyangkutlah di tanganku. Segala waktu berproses Bapak Ibu. Sepanjang tahun saya tidak tahu apa yang proses Anda dan saya alami. Tapi pagi hari ini, 3 hari sebelum berakhir, coba kita refleksi kembali. Apakah kita hanya sekedar percaya dalam logika kita, dalam pikiran kita, sehingga ini menjadi medan pertempuran antara logika dan spiritual. Makanya firman Tuhan katakan iman itu di sini, bukan di sini. Seandainya engkau hadah, saudaraku pasti tidak mati. Bagi Tuhan tidak ada yang terlambat. Tak ada bahasa terlambat bagi Tuhan. Jangan membuat Yesus nangis ketika kita percaya kepada Dia. Sebatas ini dan sebatas ini. Pagi hari ini, izinkan engkau menyeberang tahun 2026 dengan satu keteguhan iman. Aku mau percaya, aku mau beriman apapun yang terjadi di kemudian hari, di jam-jam berikutnya, di hari-hari berikutnya, di minggu-minggu berikutnya, di bulan-bulan berikutnya. Aku percaya Immanuel, Allah beserta denganku. Aku akan melangkah bersama Dia. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Apa masalahmu? Jangan kau katakan, seandainya Bapak Gembala ada di sini, tapi Bapak Gembala sayang ada di Amerika. Tuh. Seandainya Bapak Gembala hadir, kami mau datang ibadah. Tapi ketika Bapak Gembala nggak ada, yang datang ibadah nggak ada. Itu imanmu iman Gembala atau iman apa? Yang ketahui punya pengalaman. Ya. Sungguh-sungguh ikut Tuhan di tahun 2026. Saya mau ngomong begini Bapak Ibu. Berhari-hari saya berinteraksi dengan Bapak Ibu. Berhari-hari saya berinteraksi Bapak Ibu. Tapi masakan Bapak Ibu tidak izinkan saya sebulan, 2 bulan untuk berinteraksi dengan anak dan cucu saya. Selama saya ada bersama Bapak Ibu, saya doakan Bapak Ibu. Saya berpikir tentang Bapak Ibu. Saya bersosialisasi dengan Bapak Ibu. Tapi saya kan punya anak-anak juga yang harus saya bimbing. Kalau kita iman seperti ini, sekiranya seandainya Tuhan ada di sini,
Tuhan harus ada terus dong di atas muka bumi. Memang Tuhan ada, Immanuel. Tapi iman kita itu tidak ada di pengertian Immanuel itu. Saudara mau cari Tuhan? Saudara mau ngundang Tuhan hadir? Amin. Ada masalah? Ayo kumpul nak sini nak. Ayo panggil. Sang bapak bilang sama ibu ayo deh. Kita berdoa. Apakah ada Immanuel? Tuhan katakan 2 atau 3 orang bersekutu dalam namaku, aku hadir. Imanmu itu harus ada di sana. Marta dan Maria berapa? 2 orang. Tuh. Mari. Saya juga tidak menghakimi Bapak Ibu, tapi kebenaran firman Tuhan pagi hari ini saya mau sweet sedikit aja. Jika engkau ada di sini, saudaraku tidak mati. Tapi saya mau robah sedikit. Jika engkau percaya, mari pegang yang terakhir. Jika aku percaya, apapun yang akan terjadi masa depan, ketika aku percaya, segala sesuatu akan terjadi dengan luar biasa. Masuklah tahun 2026. Melangkahlah. Jangan hidup dengan berandai-andai, tapi hidup dengan percaya, hidup dengan iman. Langkah maju saja tahun 2026. Masuk saja. Tuhan pasti beserta. Sebagai bahasa terakhir, setiap bulan kita selalu berdoa ketika kita membaca, mengambil perjamuan. Saya selalu katakan, ketika kami sehidangan denganmu, makan roti dan anggur, Immanuel, Allah beserta dengan kami. Kita sudah makan darah Yesus, makan tubuhnya, minum darahnya. Tapi di mana kepercayaan kita kalau baru pulang dari gereja, punya masalah, terus berandai-andai? Ubah hidupmu hari ini ke depan, berkata, sekiranya seandainya aku percaya. Sama seperti wanita yang 12 tahun. Jika aku jumpai jubahnya, aku akan sembuh. Marilah kita melangkah tahun 2026 dengan satu tekad. Jika aku percaya, kita mau hidup dengan iman. Apapun hal yang ke depan, kita mau apa yang Tuhan katakan itu mengandung kuasa. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pernah Bapak Ibu baca Yesus katakan apa? Kalau ini bagi Allah yang tidak mustahil itu, kita mungkin oke-oke saja. Tapi ada ayat firman Tuhan, cari sendiri. Ya. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Pernah baca ayat itu? Halo? Pernah? Pernah. Ketika firman Tuhan katakan juga tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Anda percaya? Percaya. Jangan katakan sekiranya ada Bapak Gembala di sini, jangan katakan begitu. Tapi hiduplah dengan iman yang mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Terutama bapak-bapak, hiduplah dengan iman, bukan hanya menjadi iman yang mandiri, tapi iman yang mengayomi. Ibu-ibu, hiduplah dengan iman, bukan hanya seiman yang mandiri, tapi iman yang mengayomi. Supaya kita membawa keluarga kita semua dengan sukacita tanpa membuat Yesus menangis. Kalau kita hanya katakan kita percaya, tapi kenyataannya kita tidak beriman, Yesus menangis Bapak Ibu. Yesus menangis. Cukup sudah dalam hidup-hidup kita sebelumnya membuat Yesus menangis. Tapi mulai hari ini ke depan, aku mau masuk di tahun 2026 dengan satu tekad. Asal aku percaya saja. Cukup itu. Tinggal Bapak Ibu sebutkan. Asal aku percaya, aku sehat. Asal aku percaya, aku sembuh. Asal aku percaya. Nah, lanjut aja.
Kiranya ini menjadi sesuatu yang menguatkan Bapak Ibu untuk berani melangkah di tahun 2026. Jangan terlalu banyak mendengar berita-berita, tapi baca ini. Karena di sini ada janji yang jelas. Jangan takut, lebih dari 365 kali dalam seluruh Alkitab. Dan kita sudah dengar kemarin, jangan takut. Pagi hari ini kembali saya mengatakan, asal aku percaya. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Betul? Mari kita sama-sama berdiri. Tuhan memberkati.